tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang saya kasihi dan yang pasti Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi di YouTube bagian kedua, pelajaran 5. Ya, sudah sangat jauh kita maju. Pelajaran 5 sekali lagi berjudul Mengaku Yesus sebagai kehidupanku. Ya, mengaku Yesus sebagai kehidupanku. Mengetahui Yesus sebagai juru selamatku adalah mengetahui bahwa dosa-dosaku telah diampuni dan bahwa saya adalah seorang anak Tuhan, memiliki kehidupannya yang kekal. Mengakui Yesus sebagai Tuhanku berarti bahwa saya mengakui saya telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan bahwa saya ikut mengambil bagian dalam kematiannya. Maksudnya waktu Yesus disalib, kita juga disalibkan. Waktu Yesus mati, kita juga mati. Bahwa saya turut dikuburkan. Waktu Yesus dikuburkan, kita juga dikuburkan. Bahwa saya turut dibangkitkan. Waktu Dia bangkit, kita juga bangkit. Dan turut dalam kenaikannya. Waktu Dia naik ke sorga, kita juga naik ke sorga. Hal itulah yang membebaskan saya dari perbudakan kuasa dosa. Saudara, hal ini tidak ada di dalam agama manapun. Tuhan kita menyamakan diri dengan kita menjadi manusia. Dan di dalam Dia, ketika kita percaya dan menerima Dia, ketika Dia mati, kita pun mati bersama Dia. Ketika kita Dia dikuburkan, kita juga dikuburkan. Ketika Dia bangkit, kita juga bangkit. Ketika Dia naik ke sorga, kita juga naik ke sorga. Dan Dia tidak mati-mati lagi. Sekali saja bangkit selama-lamanya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga kita hidup dan bangkit bersama Yesus, melayani Allah dan tidak menjadi budak dosa. Ini artinya mengakui Yesus sebagai kehidupanku. Jadi, dengan iman saya memilih untuk menempatkan Kristus menjadi kehidupanku. Sama seperti saya menerima Dia sebagai juru selamatku. Saudara, ini hal yang sungguh penting. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai kehidupanku sendiri. Jadi saya telah dibangkitkan kepada suatu kehidupan baru untuk melayani Tuhanku yang baru, yaitu Yesus Kristus. Berhenti menjadi budak dosa. Itu artinya mengakui Yesus sebagai kehidupanku. Keinginannya bagi saya adalah agar saya menjalani kehidupan adikodrati, kehidupan supranatural sesuai dengan kehendaknya. Sehingga untuk memenuhi panggilan tersebut, saya membutuhkan sumber kuasa adikodrati yang berasal dari Allah. Kuasa ini telah disediakan oleh Allah. Sebab itu, dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang Roh Kudus.
dan bagaimana kita dapat menempatkan Yesus sebagai hidup kita dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Menerima Kristus berarti bahwa kita dibangkitkan kepada suatu tingkat kehidupan sorgawi. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 6 yang menyatakan bahwa sekarang di dalam Kristus kita didudukkan di sebelah kanan Allah. Mari saya membaca ayat itu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Oke. Sekarang kita ada di sana di dalam Kristus. Kita sedang berbicara tentang memasuki suatu pengalaman yang telah menjadi kedudukan kita yang baru, yaitu kehidupan Kristus. Kehidupannya diterima pada hari kita diselamatkan, pada hari kita menerima Kristus. Tetapi kita perlu untuk masuk ke dalam kepenuhan kehidupan Kristus, ke dalam kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, atau hidup yang berkelimpahan seperti yang Alkitab nyatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya Yesus yang mampu memberikan kita hidup yang berkelimpahan seperti ini. Hidupnya sendiri. Sama seperti murid-murid Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka telah menerima kuasa adikodrati yang mengubah mereka dari orang yang ketakutan menjadi saksi Kristus yang cemerlang. Mereka telah dipakai oleh Allah untuk merubah jalannya sejarah. Dan kuasa itu tersedia juga bagi saudara, bagi saya, yang memampukan kita untuk hidup kudus dan hidup yang berbuah di dalam Yesus Kristus. Menyatakan Yesus sebagai kehidupanku adalah berhenti mencoba untuk hidup bagi Kristus atau untuk bekerja bagi Dia di dalam kekuatan daging. Seperti halnya Rasul Paulus, kita juga harus menyatakan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalam aku. Berdasarkan kehidupan siapakah Rasul Paulus hidup dan melayani? Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca. Galatia 2 ayat 20. Sebab namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jawabannya berdasarkan kehidupan siapakah Rasul Paulus hidup dan melayani? Berdasarkan kehidupan Kristus. Kita juga sama. Yang berikut Kolose 1 ayat 28 dan 29. Kolose 1 ayat 28, 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi berdasarkan kuasa siapa Rasul Paulus hidup? Berdasarkan kuasa Kristus.
Ya, kita juga harus hidup berdasarkan kuasa Kristus. Kristus telah memberikan janji yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 12 dan 13a. Roh Kudus adalah sumber dari kehidupan adikodrati itu. Untuk menjalani kehidupan yang baru ini, kita harus memahami siapa Dia dan bagaimana kuasanya dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi YouTube yang kedua selesai sampai di sini. Sumber kuasa kita yang baru, kehidupan kita yang sesungguhnya adalah Roh Kudus. Kepenuhan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kagum bagaimana Engkau mengubah hidup kami. Engkau menciptakan kami menjadi manusia-manusia baru dan memiliki kuasa adikodrati. Karena kami duduk bersama Kristus di dalam Engkau di sorga. Dan dalam kehidupan kami di muka bumi ini, Engkau yang menjalani kehidupan-Mu di dalam kami dengan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Kami siap tunduk dan menyerahkan seluruh hidup kepadamu. Berkati semua kami yang mendengar dan belajar pemuridan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.